Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Malika, dan hari ini, tanggal 30 April 2024, saya akan membawa kalian menyimak rangkuman 10 berita besar hari ini yang telah saya rangkai khusus untuk kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pendapat atau cerita kalian terkait berita-berita yang saya sampaikan. Dan tentunya, bagikan video ini agar informasi bermanfaat ini bisa sampai ke lebih banyak lagi teman-teman kita. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke berita pertamanya. Bergeser ke berita nomor 10, Putri Isnari menikah menjadi bagian dari keluarga Sultan Konstruksi yang kaya raya di Kalimantan. Tinggal di Balikpapan, dia memiliki rumah yang meski tampak sederhana dari luar, namun di dalamnya terdapat sentuhan emas yang menampakkan keanggunan. Sebelumnya, Putri datang dari keluarga yang hidupnya cukup sederhana, menandakan bahwa kehidupannya kini telah mengalami perubahan dramatis setelah masuk dalam keluarga yang memiliki banyak sumber daya. Kisah ini mengingatkan saya pada cerita Cinderella, yang merupakan dongeng klasik tentang seorang gadis yang hidupnya berubah secara dramatis setelah menikah dengan pangeran. Konsep dari rags to riches, atau dari keadaan yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang penuh kemewahan sering muncul dalam banyak kisah, termasuk dalam nyata seperti Putri Isnari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan seseorang dapat berubah, terkadang melalui pernikahan atau kesempatan lain yang datang pada mereka. Kendati begitu, hal yang paling penting tetaplah kebahagiaan jiwa, bukan hanya kekayaan materi. Berita nomor 9, Nikita Mirzani dengan berani mengungkapkan perilaku mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, yang diduga telah melakukan kekerasan fisik kepadanya pasca putus hubungan. Nikita menceritakan bahwa Rizky telah memukul dan menjambak rambutnya setelah mereka putus, dan saat tertentu, Rizky yang berada dalam keadaan mabuk sangat parah, bahkan memukul dan memaki Nikita saat ia datang menjemput. Kasus-kasus serupa telah terjadi dan mendapat sorotan publik, salah satunya adalah kasus Amber Heard dan Johnny Depp, yang juga melibatkan tuduhan kekerasan dalam hubungan asmara. Pertikaian hukum yang panjang dan berita yang terus-menerus menjadi sorotan media menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas isu kekerasan dalam hubungan. Pengakuan publik oleh figur publik seperti Nikita Mirzani bisa membuka ruang dialog terkait isu ini dan mungkin memberikan keberanian bagi korban lain untuk berbicara. Mengarah ke berita nomor 8, Realme C655G baru saja diluncurkan di India dengan sejumlah pembaruan dibandingkan pendahulunya. Smartphone ini dipersenjatai dengan chipset MediaTek Dimensity 6300 yang menjanjikan performa lebih baik, kamera utama 50 megapiksels, dan layar LCD 6,67 inci dengan kemampuan refresh rate 120 Hz. Fitur-fitur seperti Air Gestures, Dynamic Button, dan iBoost, serta baterai 5000 mAh menambah daftar panjang kelebihan Realme C655G yang dijual dengan harga mulai dari sekitar 2 juta rupiah. Pada periode awal kehadiran smartphone Android, persaingan di pasaran sangat ditandai dengan perang harga dan spesifikasi teknis. Misalnya, peluncuran Samsung Galaxy S seri awal, yang secara agresif menawarkan fitur-fitur canggih dengan harga yang kompetitif, mirip dengan strategi yang diterapkan Realme hari ini. Persaingan ini mendorong inovasi yang cepat dan memungkinkan teknologi terbaru menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Sejarah menunjukkan bahwa dinamika persaingan ini berpeluang besar dalam menaikkan standar industri smartphone secara keseluruhan. Dalam berita nomor 7, bocoran terbaru mengenai iPhone 16 series mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam ukuran layar. iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max akan hadir dengan layar 6,3 inci dan 6,9 inci, sementara iPhone 16 biasa dan 16 Plus akan tersedia dalam ukuran layar 6,1 inci dan 6,7 inci. Di samping itu, iPhone 16 juga diharapkan memiliki fitur kamera vertikal yang dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas pengambilan video spatial, menawarkan pengalaman yang lebih imersif bagi pengguna. Perubahan desain dan peningkatan fitur dalam setiap generasi iPhone mengikuti jejak dari pendahulunya, seperti halnya transisi dari iPhone 4 ke iPhone 5, yang merupakan salah satu perubahan desain paling signifikan dalam sejarah iPhone dengan layar yang lebih panjang dan lebih tipis. Perubahan ini selalu ditujukan untuk memenuhi dan mendorong perubahan kebutuhan konsumen yang terus berkembang, seperti fokus pada pengalaman penggunaan media dan pemotretan yang lebih baik.
Strategi ini menunjukkan bagaimana Apple berusaha tetap relevan dan inovatif dalam industri teknologi yang sangat kompetitif. Mengarah ke berita nomor 6, Infinix resmi merilis ponsel gaming terbarunya, Infinix Gigaton 20 Pro. Sebagai penerus dari Infinix Gigaton 10 Pro, perangkat ini hadir dengan berbagai peningkatan mencakup lampu RGB yang lebih besar dengan efek warna yang beragam, layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate hingga 144 Hz, dan chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Tidak hanya itu, fitur-fitur khusus seperti esports mode, chip gaming Pixelworks X5 Turbo, dan sistem pendingin vapor chamber, juga kamera 3 belakang 108 MP dan kamera depan 32 MP, audio JBL, berikut baterai 5000 mAh dan sistem operasi Android 14, menjadikan Infinix Gigaton 20 Pro sebuah pilihan menarik bagi para penggemar game. Sejarah pengembangan ponsel gaming dapat dilacak kembali hingga era di mana Nokia pertama kali merilis N-Gage pada tahun 2003, sebuah perangkat yang mencoba menggabungkan fungsi ponsel dan konsol game portable. Meskipun N-Gage tidak berhasil secara komersil, konsep tersebut telah memulai tren yang berlanjut hingga hari ini, di mana perusahaan seperti Infinix menghadirkan perangkat yang secara khusus dioptimalkan untuk pengalaman bermain game. Dengan peningkatan teknologi dan kebutuhan pasar, ponsel gaming modern seperti Infinix Gigaton 20 Pro menawarkan kemampuan yang jauh lebih superior, menunjukkan evolusi signifikan dalam sektor ini. Berita nomor 5, Chico Jericho, dikenal sebagai salah satu aktor berbakat di Indonesia, baru-baru ini berbagi pengalamannya mengalami sepsis setelah terinfeksi COVID-19 pada 2021, yang membuatnya harus dirawat intensif. Namun, berkat kebiasaan olahraga rutin dan gaya hidup sehat yang selama ini dijalaninya, Chico dapat pulih dengan cepat. Menyadari pentingnya kesehatan, ia kini secara aktif berbagi tips dan informasi seputar hidup sehat di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk mengutamakan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa serupa pernah dialami oleh Tom Hanks dan istrinya, Rita Wilson, yang juga terinfeksi COVID-19 pada awal pandemi di 2020. Sebagai salah satu kasus awal yang menarik perhatian publik mengenai virus ini, mereka berbagi pengalaman tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan dan mengungkapkan dampaknya pada kesehatan mereka. Seperti Chico Jericho, banyak selebriti memanfaatkan platform mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran, terutama selama masa kritis seperti pandemi COVID-19. Dalam berita nomor 4, pernikahan Firza dan Sausan Sabrina yang digelar di Surabaya mendapatkan sorotan luas. Digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat, pernikahan ini tetap mencuri perhatian publik, terutama saat video Firza yang melantungkan ijab kabul dengan bahasa Arab beredar di media sosial. Suara Firza yang merdu dan khas membuat banyak warganet terkesima, menambah daftar panjang alasan mengapa momen ini menjadi salah satu peristiwa pernikahan selebriti yang sangat berkesan di tahun ini. Pernikahan selebriti selalu menjadi perhatian publik, serupa dengan pernikahan Raisa dan Hamish Daud beberapa tahun lalu yang juga menjadi buah bibir masyarakat. Khususnya pada momen-momen tertentu seperti pembacaan ijab kabul, yang seringkali menjadi sorotan karena mengandung makna mendalam. Pernikahan Firza dan Sausan mengingatkan kita bahwa momen pernikahan, meskipun pribadi, dapat menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan bagi banyak orang, terutama bagi para penggemar yang merasa terhubung secara emosional dengan sosok yang mereka kagumi. Berita nomor 3, Infinix meluncurkan ponsel gaming terbarunya, Infinix Gigaton 20 Pro. Hadir dengan berbagai peningkatan, ponsel ini menjanjikan pengalaman bermain game yang lebih maksimal dengan lampu RGB yang keren, layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz, chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, RAM hingga 12 GB, dan kamera 108 MP. Baterai berkapasitas 5000 mAh menjamin daya tahan yang lama, menunjang aktivitas gaming tanpa henti. Varian warnanya yang menarik juga menjadi salah satu daya tarik tambahan untuk para pecinta game dan teknologi. Perkembangan dunia gaming mobile telah membawa evolusi signifikan dalam desain dan spesifikasi ponsel. Mirip dengan kisah Asus saat mereka memperkenalkan lini ROG Phone, yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan para gamer dengan spesifikasi dan fitur yang berorientasi pada peningkatan pengalaman bermain game.
Infinix Gigaton 20 Pro, dengan spesifikasi dan fiturnya yang mengesankan, menunjukkan bagaimana industri smartphone terus berinovasi untuk menangkap segmen pasar gaming mobile yang terus berkembang, menandai era baru dalam pengalaman bermain game di ponsel. Menuju ke berita nomor 2, Infinix resmi mengumumkan kehadiran Infinix Gigaton 20 Pro, ponsel gaming yang mengusung sejumlah peningkatan signifikan. Dibekali dengan lampu RGB yang lebih besar, layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz, chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, dan kamera 108 megapiksels, Infinix Gigaton 20 Pro siap menawarkan pengalaman bermain game yang luar biasa. Baterai berkapasitas 5000 mAh dan desain yang stylish dalam varian warna Mecha Orange, Mecha Silver, dan Mecha Blue, menjadikannya salah satu pilihan utama bagi para gamer yang menginginkan kinerja dan gaya. Tradisi inovasi dalam industri smartphone gaming tidak lepas dari perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen. Sejarah telah menunjukkan berbagai milestone penting, seperti ketika Sony memperkenalkan PlayStation Portable (PSP) pada tahun 2004 yang menjadi perangkat game portable dengan kemampuan multimedia. Sementara PSP bukan smartphone, dorongan untuk mengintegrasikan hiburan dan kemampuan gaming ke dalam satu perangkat terus berkembang, memuncak pada perangkat seperti Infinix Gigaton 20 Pro yang merancang smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi tapi juga pusat hiburan portable. Memulai daftar berita kita hari ini, penyajian cara-cara untuk membuka situs yang diblokir di Google Chrome khusus untuk pengguna HP. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, termasuk mengubah pengaturan situs di Chrome, menggunakan VPN, situs proxy, alamat IP, hingga pemanfaatan Tor browser, Google Translate, dan layanan arsip internet seperti Wayback Machine. Langkah-langkah ini menawarkan solusi bagi pengguna untuk tetap dapat mengakses informasi atau konten yang dibutuhkan meskipun terkendala pemblokiran di tingkat browser atau jaringan. Pembatasan akses ke situs web tertentu bukanlah hal baru di dunia internet. Mirip dengan upaya pemerintah Cina dengan Great Firewall, yang merupakan sistem pembatasan akses internet untuk mengontrol informasi yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Cara-cara yang dibahas dalam berita ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memungkinkan akses informasi yang lebih bebas, mengingatkan pada pentingnya kebebasan informasi dan bagaimana individu berusaha menemukan solusi kreatif untuk mengatasi pembatasan yang ada, demi mendapatkan akses informasi yang lebih luas dan tanpa batas. Terima kasih telah menyimak rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah terinformasi dan terhibur.